Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas penerimaan yang begitu besar, yang begitu baik, penuh kehormatan untuk saya dan delegasi saya melihat perkembangan dunia ke depan. Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun. Hari ini saya diterima dengan kehormatan yang begitu besar. Terima kasih sekali lagi. Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju dengan arah yang jelas, komitmen yang kuat. Serangan rudal besar-besaran Rusia ke wilayah Ukraina menimbulkan kepanikan. Warga berlarian mencari tempat-tempat pelindungan di bawah tanah menghindari serangan rudal. Hantaman rudal Rusia membuat kepanikan sejumlah warga di ibu kota Ukraina, Kiev. Sejumlah warga berlarian menuju tempat pelindungan di bawah tanah. Sejumlah stasiun metro bawah tanah menjadi tempat berlindung warga. Ledakan rudal menyebabkan beberapa pintu dan eskalator stasiun metro rusak dan dilaporkan menyebabkan seorang pria terluka. Serangan rudal Rusia secara bertubi-tubi menghantam wilayah Kiev. Sebelumnya Rusia telah memperingatkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Rusia melancarkan serangan besar-besaran secara simultan ke Ukraina. Ratusan drone dan rudal ditembakkan Rusia ke Ukraina sebagai serangan balasan. Serangan besar-besaran Rusia sepanjang hari Minggu 24 Mei menjadi serangan terbesar Rusia ke Ukraina. Pasca serangan Ukraina ke sebuah kampus di Rusia yang menewaskan 18 mahasiswa, Rusia umumkan melakukan serangan balasan. Rusia disebut Ukraina menyerang Kiev dan sejumlah kota lainnya dengan 600 drone dan 90 rudal. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan Rusia dan melukai 56 orang. Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar pasar, pusat bisnis, merusak puluhan rumah dan bangunan tempat tinggal, serta sejumlah sekolah. Serangan simultan Rusia juga disebut Ukraina menggunakan rudal Oresnik, merupakan rudal balistik hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dikutip dari media The Guardian, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi penggunaan rudal Oresnik. Serangan Rusia dimulai sejak Sabtu malam hingga sepanjang minggu. Rusia meluncurkan 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina, menewaskan 4 orang dan melukai ratusan lainnya. Rudal hipersonik yang digunakan Rusia merusak 40 lokasi, termasuk gedung kabinet. Rusia menyerang ibu kota Ukraina Kiev dengan puluhan rudal balistik dan hampir 600 drone pada Minggu waktu setempat.
Dampak serangan membuat situasi di ibu kota Ukraina ini mencekam dengan gedung dan bangunan yang terbakar, juga jatuhnya korban jiwa. Serangan ini terjadi pada Minggu dini hari waktu Ukraina. Ledakan demi ledakan terjadi di kota-kota di Kiev dan sekitarnya. Militer Ukraina menyebut 600 drone dan 90 rudal telah digunakan dalam serangan sepanjang malam yang diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Rusia kemudian mengonfirmasi serangan ini, menyebut mereka telah meluncurkan rudal balistik hipersonik Oresnik. Ini merupakan kali ketiga rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir digunakan dalam perang Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut serangan ini sebagai respon dari serangan Ukraina terhadap infrastruktur sipil di wilayah Rusia pada Kamis 21 Mei. Serangan tersebut mengenai infrastruktur sipil di wilayah Starobik dan menyebabkan 21 orang tewas. Sebanyak 40 lokasi di beberapa distrik ibu kota Ukraina mengalami kerusakan karena serangan ini. Beberapa di antara lokasi tersebut merupakan bangunan tempat tinggal. Serangan juga dilaporkan mengenai gedung kabinet Ukraina dan kantor Kementerian Luar Negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut fasilitas penyediaan air dan museum Chernobyl di Kiev turut diserang. Dampak serangan Rusia tak hanya membuat bangunan rusak. Zelensky menyebut 100 orang terluka dan 4 orang tewas. Ya, sejumlah bangunan di kota Kiev, Ukraina terbakar usai dihantam rudal Rusia. Tiga rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar sebuah pasar, kendaraan, bangunan, sekolah, hingga tempat tinggal. Wali kota mengatakan 2 orang tewas dan 56 lainnya terluka di Kiev akibat serangan tersebut. Tidak semua rudal balistik dapat ditembak jatuh. Sebagian besar serangan terjadi di Kiev. Seorang pria nyaris terkena hantaman proyektil saat rudal Rusia membombardir kota Kiev, Ukraina. Поспал я нахуй. А что сломало? Бля, вырвало нахуй. Сука, это ж еще может... Seorang pria di Kiev, Ukraina merekam momen menegangkan ketika sebuah rudal milik Rusia menghantam area yang sangat dekat dengannya. Dalam video tersebut memperlihatkan suara ledakan keras dan kepanikan setelah proyektil jatuh di sekitar lokasi. Kiev kembali menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam gelombang serangan terbaru terhadap Ukraina. Сука! Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Di
Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta delegasinya tidak terburu-buru dalam negosiasi penghentian perang dengan Iran. Saat ini perundingan menuju babak akhir menghentikan perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Isi kesepakatan ini diproyeksikan akan membuat Iran menyerahkan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut jalanan negosiasi kini berlangsung dengan tertib dan konstruktif. Ia juga menyebut hubungan dengan Iran menjadi jauh lebih profesional dan produktif. Kerangka kesepakatan yang sudah hampir disepakati ini akan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan melepaskan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Mekanisme ini akan ditetapkan lewat pembicaraan Amerika Serikat dan Iran selama 60 hari ke depan. Selain itu, pembukaan kembali Selat Hormuz juga termuat dalam kesepakatan tersebut. Salah satu klausul kesepakatan diproyeksikan akan mengatur pembersihan ranjau dan dibukanya Selat Hormuz untuk navigasi bisnis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut proposal perdamaian yang kini ada di meja perundingan telah cukup solid. Rubio menggambarkan negosiasi yang telah berlangsung sangat nyata, signifikan, dan berjangka waktu terkait masalah nuklir. But I do think perhaps there is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. And so I do think there's some good news on that front, but not final news on that front. But perhaps a little bit later today we'll have more to say. But you know, some progress has been made. I don't want to downplay that. But I also want to caveat it by saying we still have some work to do. We'll see. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian melempar sinyal diplomasi yang kuat ke panggung internasional. Iran menyatakan kesiapannya meyakinkan komunitas global mereka sama sekali tidak berniat mengembangkan senjata nuklir ataupun menjadi dalang di balik ketidakstabilan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Penegasan ini disampaikan Pezeshkian sebagai respon atas bergulirnya draft kesepakatan damai yang digagas bersama Amerika Serikat. به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره. ما و کسانی که در مذاکرات دارن شرکت میکنن به هیچ وجه از اون عزت و سربلندی کشور در قبال اون کوتاه نخواهند اومد. Meski membuka pintu damai lebar-lebar, Pezeshkian memberikan catatan keras. Ia memperingatkan keramahan diplomasi Iran ada batasnya. Para negosiator utusan Iran tidak akan pernah sudi berkompromi jika menyangkut kehormatan dan martabat bangsa. Pezeshkian justru menunjuk Israel sebagai aktor utama yang memicu bara api di Timur Tengah. Menurutnya, visi ekspansif bertajuk Israel Raya yang diadopsi Israel merupakan akar masalah dari hancurnya stabilitas keamanan regional selama ini.